Pro kontra putusan MK bolehkan kampanye di lingkungan pendidikan. KPU minta tim sukses patuhi aturan tanpa atribut. Kalah bersaing dengan tren penjualan online, omset pedagang pasar Beringharjo turun. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya dari Yogyakarta serta Jawa Tengah. Bersama saya, Bayu Haresta, inilah seputar Jogja selengkapnya. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye pemilu di lingkungan pendidikan menuai pro dan kontra. Namun demikian, KPU Kota Yogyakarta meminta seluruh tim capres maupun caleg untuk mematuhi ketentuan tidak membawa dan memasang atribut saat melakukan kampanye di lingkungan sekolah hingga kampus. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusan yang dikeluarkan pada 15 Agustus lalu, dinyatakan bahwa memperbolehkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Keputusan ini sontak menuai pro dan kontra di masyarakat. Meski demikian, KPU Kota Yogyakarta memberikan pemahaman bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan di lingkungan pendidikan tidak diperbolehkan membawa dan memasang atribut kampanye. Dan hal ini diharapkan dipahami semua pihak bahwa kampanye di lingkungan pendidikan berbeda dengan kampanye pada umumnya. Selain memberikan pendidikan politik, diperbolehkannya kampanye di lingkungan sekolah dan kampus bertujuan agar elit politik bisa mengajak pemilih generasi Z dan milenial untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya. Apalagi jumlah suara pemilih muda terhitung cukup besar, mencapai separuh lebih dari total pemilih. Kampanye di lembaga pendidikan, cuman konotasi kampanye jangan diartikan kayak pada umumnya ya, karena boleh ibaratnya tuh boleh bersosialisasi di sana, cuman nggak boleh bawa atribut kampanye dan atas izin lembaga yang bersangkutan. Contoh mengajukan izin atau contoh ada yang jadi tim kampanye mengajukan izin untuk bersosialisasi di menggunakan tempat pemerintah gitu ya, atas izinnya pemerintah. Nanti ada revisi PKPU nomor 15. Direncanakan ada revisi PKPU nomor 15 tahun 2023 itu. Nah, ini prinsipnya nggak boleh pakai atribut kampanye, tapi boleh bersosialisasi di lembaga pendidikan tersebut. Meski putusan ini disambut positif perguruan tinggi di Yogyakarta, namun kalangan akademisi meminta ada regulasi khusus dalam aturan ini, sehingga tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari, seperti gesekan antar mahasiswa pendukung capres tertentu di lingkungan kampus. Khusus untuk Muhammadiyah ya, saya sebenarnya berpikir karena Muhammadiyah itu punya lebih dari 169 perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia, mestinya ada regulasi atau ada aturan yang disepakati di PP Muhammadiyah melalui Majelis Dikti-Litbang, karena yang membawai pendidikan tinggi adalah Majelis Dikti-Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu membuat satu panduan atau ketentuan yang nanti bisa menjadi rujukan dari masing-masing perguruan tinggi ketika ada satu kampanye atau sosialisasi atau apapun bentuknya yang itu melibatkan kampus Muhammadiyah. Sementara masa kampanye untuk pemilu legislatif dan pilpres sesuai tahapan KPU akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, 3 hari menjelang pemungutan suara pemilu. Haryat Maja, Jogja TV. Pemirsa, Polres Klaten menggelar pelatihan sistem pengamanan kota di halaman Mapolres Klaten. Simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam menangani konflik sosial yang bisa saja terjadi saat pemilu 2024. Pelaksanaan latihan sistem pengamanan kota, Sispam Kota, diawali dengan proses pemungutan suara di salah satu TPS.
Saat seluruh tahapan pemungutan suara lancar, tiba-tiba ada protes dari warga yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara ke KPU setempat. Aksi protes yang disertai provokasi membuat aksi massa berujung ricuh. Beruntung aparat kepolisian bisa mengendalikan kondisi ini. Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengapresiasi pelaksanaan pelatihan Sispam kota tersebut. Ia berharap pelaksanaan pemilu mendatang berjalan aman, serta kotak suara harus aman dari segala bentuk gangguan. Kapolres Klaten AKBP Warsono mengatakan simulasi digelar untuk menunjukkan kesiapsiagaan personel gabungan dalam menangani konflik yang bisa saja terjadi saat pemilu mendatang. Untuk menjamin keamanan pemilu, aparat TNI dan Polri serta instansi terkait berkomitmen menjaga keamanan selama pemilu 2024. Ya, tujuan kegiatan ini tentunya kita meningkatkan kemampuan dalam penanganan konflik sosial ya, dalam rangka antisipasi gangguan keamanan pemilu 2024. Jadi supaya penanganan konflik sosial itu sesuai dengan SOP, tahapan-tahapannya juga bisa dilaksanakan secara tepat, kemudian secara profesional. Sebenarnya tugas untuk menjaga kondisi situasi kan bukan hanya kami saja, bukan hanya aparat keamanan ataupun instansi terkait, tapi seluruh warga masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kondisi Kamtipmas yang tetap kondusif. Haryadi, Jogja TV. Sementara itu, pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang juga sudah mengantongi kartu tanda anggota partai. Kaisang Pangarep resmi bergabung sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia. Putra bungsu Presiden Jokowi tersebut telah mendapat friendship card atau kartu tanda anggota PSI. Bahkan Ketua Umum PSI Giring Ganesa memberikan replika KTA Kaisang dalam ukuran besar saat acara di kediaman Presiden Jokowi di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Solo. Dalam penyerahan simbolis KTA tersebut, tertulis nama Kaisang, logo PSI, serta nomor anggota. Selain Giring, pengurus PSI yang hadir antara lain Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrey Giovanni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, Sekwan Pembina PSI, Raja Juliantoni, dan Sekjen PSI, Isyana Bagus Oka. Sementara Kaisang ditemani sang istri, Erina Gudono. Ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Alhamdulillah hari ini doa saya bersama doa ribuan kader PSI yang memiliki jiwa Jokowisme dikabulkan. Jadi kita berbahagia sekali sekarang ada tambahan kekuatan baru. Bro Kaisang luar biasa, dan tadi di dalam juga nggak ngomong terlalu ribet-ribet ya, bercanda-bercanda aja sih. Bergabungnya Kaisang dengan Partai Solidaritas Indonesia menjadi keputusan yang cukup mengejutkan publik. Manakala keluarga presiden lainnya, seperti sang kakak Gibran Raka Buming Raka maupun kakak iparnya Bobi Nasution, mengikuti jejak Jokowi menjadi kader PDI Perjuangan. Heru Kristianto, Jogja TV. Kalau bersaing dengan tren penjualan online, omset pedagang pasar Beringharjo turun. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Sebuah permulaan dan sebuah perhentian adalah citra tentang kesetiaan dan kebijakan. Ekspresi coklat maple yang menyejukkan, seperti gambaran tentang Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Selamat hari jadi Jogja TV yang ke-19.
dengan semangat golong gilik. Semoga selalu dapat merawat budaya, menjaga tradisi. Kembali di seputar Jogja, pemirsa, pemerintah memberikan bantuan modal usaha dan jaminan kesehatan bagi mantan narapidana teroris di Yogyakarta. Melalui bantuan ini diharapkan ex-napiter tersebut dapat berwirausaha dan tidak terjebak kembali dalam paham-paham radikal. Mantan narapidana terorisme atau ex-napiter mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan bantuan untuk menjalankan usaha selepas menjalani hukuman penjara. Salah satu ex-napi terorisme yang mendapatkan bantuan ini adalah Agus Melasi, warga Dipo Winatan, Yogyakarta. Agus Melasi merupakan ex-narapidana terorisme yang sebelumnya sempat berafiliasi dengan jaringan teroris dan dirinya ditangkap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada tahun 2019 lalu dan dijatuhi vonis hukuman 3,5 tahun kurungan penjara. Akan tetapi pada tahun 2021 silam, Agus menegaskan sumpah setianya kepada NKRI dan tidak lagi bergabung dengan jaringan atau organisasi terorisme manapun. Agus Melasi mengakui upaya untuk kembali ke masyarakat mendapatkan ganjalan-ganjalan terkait stigma yang melekat pada dirinya sebagai ex-napiter. Dukungan dalam bentuk bantuan modal usaha ini memotivasi dirinya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga melalui usaha yang akan kembali digelutinya pasca menjalani masa tahanan. Pernah jualan es tapi ya masih belum bisa lancar, masih kadang cuma 40.000. Jadi sekarang ini dengan bantuan ini kita mau coba jualan sayur di dekat rumah. Bagaimana kita melakukan kolaborasi itu, bersinergitas itu, sehingga para ex-napiter ini dapat meningkatkan taraf hidupnya, dan yang kedua mandiri usahanya untuk maju ke depan, ya kan? Yang ketiga tidak terkontaminasi kembali atau kembali menjadi radikalisme. Itu yang harus kita pikirkan. Selain permodalan usaha, bentuk dukungan pemerintah kepada ex-napiter di Yogyakarta diantaranya dengan memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian hiasan dinding Pancasila dari Kesbangpol Kota Yogyakarta. Haryat Maja, Jogja TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Fenomena berjualan melalui platform sosial commerce telah berimbas pada para pedagang pasar Beringharjo. Bahkan pada pertengahan tahun 2023 ini, omset penjualan mereka bisa turun hingga 50% karena kalah bersaing dengan tren penjualan secara online. Penjualan produk seperti pakaian maupun aksesoris secara online melalui platform sosial commerce kini semakin diminati oleh pelaku usaha yang dinilai lebih mudah dan cepat hingga banyaknya atensi dari calon pembeli hanya dengan menggunakan gadget. Namun fenomena tren berjualan secara online ini justru malah membuat lesu para pedagang di pasar tradisional. Seperti pedagang di pasar Beringharjo, Yogyakarta ini misalnya, yang menilai fenomena pedagang yang kini banting setir berjualan secara online melalui aplikasi media sosial seperti live TikTok berimbas pada sepinya pembeli yang datang ke kios miliknya. Nur Husnul Khotimah yang berjualan batik di Los 12 Selatan, Pasar Beringharjo mengatakan, banyaknya pedagang yang kini berjualan secara live melalui sosial commerce membuat omset penjualannya kini turun hingga 50%. Pasar jadi agak sepi karena online shop kayak TikTok, kayak Shopee, jadi biasanya rame pengunjung, sekarang lengang pasalnya. Itu sejak kapan Mbak dirasakan mungkin lengang gitu? Agustus itu, sebelum Agustus sudah mulai Juli kesini. Para pedagang pasar tradisional ini berharap pemerintah segera mengambil tindakan terhadap fenomena ini terkait adanya pembatasan penjualan barang secara online. Artinya ada aturan yang jelas dari pemerintah. Sebenarnya harus ada batasan, perdagangan online itu harusnya dibatasi. Kan biasanya pedagang yang offline kayak gini kan ngerasain, apalagi yang nggak bisa main kayak gitu.
Visintiarina, Jogja TV. Pemirsa, anjloknya harga bawang dan cabai merah saat memasuki panen raya seringkali menimbulkan inflasi dan kerugian bagi petani. Selain akan melakukan pemetaan jadwal masa tanam, Pemkab Bantul juga berencana mengkaji anggaran untuk program penyangga harga komoditi pertanian agar petani tidak mengalami kerugian besar. Meski diharapkan menjadi penggerak perekonomian yang cukup baik, namun komoditi bawang dan cabai merah acap kali justru menimbulkan inflasi dan kerugian besar bagi petani karena saat panen raya harganya anjlok. Untuk mengantisipasinya, Bupati Bantul menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk melakukan penjadwalan penanaman komoditas bawang dan cabai agar tidak panen bersamaan dalam skala besar. Selain itu akan dilakukan kajian mengenai penganggaran untuk penyangga harga komoditi pangan. Teknisnya, jika harga panen bawang dan cabai di bawah BEP, maka kemungkinan Pemkab akan melakukan pembelian dan kemudian menjualnya kepada ASN atau pasar di luar daerah. Meski demikian, kajian mendalam akan dilakukan oleh DKPP, terutama mengenai aturan hukumnya, karena program ini akan menggunakan anggaran negara. Bahkan jika dimungkinkan akan diusulkan penggunaan dana IS untuk program ini, karena pertanian merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Bantul. Jika aturan perundangan memperbolehkan penggunaan anggaran untuk program ini, maka Pemkab Bantul akan melaksanakan program ini. Namun jika aturan tidak memperbolehkan, maka akan dicari alternatif jalan keluar lain selain pemetaan jadwal tanamnya. Kemungkinan kita membuat kebijakan namanya penyangga harga pangan, penyangga harga komoditi pertanian pangan. Nah, itu nanti secara umum secara umum pemerintah menyediakan anggaran untuk menyangga harga komoditi-komoditi tertentu untuk menyelamatkan petani dari kerugian. Anang Zainuddin, Jogja TV. Tabrak tiang listrik, sopir mobil pickup tergencet kabin. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Dulu saya kena diabetes, gula darah saya mencapai 300, badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun, sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo, Prambanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Jogja. Pemirsa, sebuah mobil pick-up mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jogja Purworejo, Sentolo, Kulon Progo. Mobil tersebut menabrak tiang listrik hingga mengakibatkan sopir tergencet kabin. Petugas dari Basarnas dan relawan kemudian melakukan upaya evakuasi kepada sopir naas tersebut.
Mobil pick-up AB9297WB yang dikemudikan Muslihin, warga Kaliangkrek, Magelang, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jogjawates, Sukarno, Sentolo, Kulon Progo, Minggu petang. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up bermuatan box ayam tersebut melaju dari utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba oleng dan menabrak tiang listrik. Sopir tergencet kabin, sementara Kernet Kusnawanto hanya mengalami luka ringan. Upaya evakuasi supir dilakukan oleh petugas Basarnas unit siaga Kulon Progo. Dengan menggunakan peralatan ekstikasi, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit karena terindikasi mengalami patah kaki. Kasus ini kemudian ditangani oleh Satlantas Polres Kulon Progo. Baik, dapat kami laporkan untuk kejadian hari ini. Tadi kami mendapat laporan bahwasanya ada satu kendaraan pickup menabrak tiang listrik. Selanjutnya kami dapat laporan dari PC, tim unit siaga Congot dari Congot bergerak menuju lokasi. Untuk kondisi korbannya sendiri seperti apa? Kalau untuk kondisi korbannya, kalau memang yang tadi terlihat dia mengalami fraktur di kedua kaki, terutama yang di sebelah kanan, kemungkinan ada sedikit patah. Untuk prosesnya sendiri? Untuk prosesnya sendiri tadi kita menggunakan alat ekstrikasi yang biasa kita gunakan untuk kecelakaan khususnya untuk korban terjepit dengan satu tim dari, kita juga dapat tambahan dari satu tim dari kantor induk. Untuk ininya kendalanya apa? Kalau untuk kendalanya ya memang karena posisi korban memang agak sulit, jadi kita juga harus menggunakan cara untuk alat, karena yang kita punya alat ini kan agak lebar, jadi nggak bisa untuk membuka aksesnya. Anang Zainuddin, Jogja TV. Pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi seputar cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di seluruh kabupaten dan kota di DIY diperkirakan cerah, dengan suhu keseluruhan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah Jawa Tengah, Purworejo esok hari cerah berawan, sedangkan Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo esok hari cerah, dengan suhu keseluruhan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dan pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian informasi dalam seputar Jogja edisi kali ini. Namun jangan Anda lewatkan warta advertorial yang akan hadir usai jeda pariwara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Haresta undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam, dan salam Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penurunan stunting. Hal ini ditandai dengan jumlah penurunan kasus stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 0,9% pada tahun 2022 menjadi 16,4%. Keberhasilan ini tak lepas dari pembentukan tim percepatan penurunan stunting dan kerjasama erat antara BKKBN dengan organisasi perangkat daerah provinsi dan juga kabupaten kota. Untuk mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia, berbagai elemen dilibatkan dalam upaya penanganan stunting di daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa berikan asupan makanan bergizi kepada balita dan terapkan pola hidup sehat sejak dini. Bebas stunting itu penting. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 DIY menyelenggarakan Jogja Prima Fest yang berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 24 September 2023 di Atrium Jogja City Mall. Event tersebut sebagai ajang untuk mengekspresikan berbagai talenta, produk dan karya perempuan-perempuan rentan yang tergabung dalam kelompok ekonomi produktif Desa Prima.
Acara yang didukung oleh dana keistimewaan tersebut dibuka pada Jumat sore bersamaan dengan launching Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga dan peresmian Koperasi Prima Setara. Baik Bapak Ibu, telah diresmikan Koperasi Prima Setara Yogyakarta. 1. Alhamdulillah untuk Jogja Prima Fest 2023 telah resmi di launching dan bisa Dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLT Asisten Sekda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Paniradya Pati Keistimewaan DIY Aris Eko Nugroho, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan, dalam bidang ekonomi, potensi kewirausahaan perempuan di Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Perempuan memiliki peran yang vital dalam meningkatkan ekonomi keluarga maupun nasional. Untuk itu diperlukan dorongan, dukungan, serta fasilitasi sehingga perempuan dapat menyadari serta memaksimalkan potensinya untuk turut serta dalam pembangunan melalui partisipasi di sektor ekonomi. Di daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah telah menginisiasi program Desa Prima. Ini merupakan program untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah. Melalui peningkatan produktivitas ekonomi, harapannya tercipta kehidupan yang lebih baik dan dapat berujung pada peningkatan ketahanan keluarga. Kepala Dinas P3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi berharap dengan pemberdayaan secara ekonomi yang diikuti dengan pembinaan serta pemberdayaan lainnya, diharapkan para ibu-ibu dan keluarganya terentaskan dari kemiskinan, semakin sejahtera dan tercipta ketahanan keluarga. Jogja Prima Fest ini festival itu merayakan kegembiraan, kebahagiaan ibu-ibu, kelompok rentan ya yang menjadi binaan dari kami DP3AP2 DIY ini, yang mereka kami bina dari sisi usahanya atau produknya begitu ya, dibantu dengan berbagai macam baik pelatihan. Nah, harapan kami dengan keberdayaan secara ekonomi dan kemudian diikuti dengan pembinaan-pembinaan keberdayaan lainnya, itu membuat para ibu-ibu ini dan keluarganya kemudian menjadi terentaskan dari kemiskinan, makin sejahtera gitu dan tercipta ketahanan keluarga. Nah, kemudian juga difasilitasi para usahanya para ibu ini dengan koperasi tadi, koperasi pemasaran. Harapan kami kemudian produknya ibu-ibu ini menjadi lebih lancar lagi pemasarannya dan saling berjejaring gitu. Kemudian tadi karena di dalam keluarga ibu-ibu binaan ini kami harapkan juga keluarganya berketahanan, sehingga kalau ada masalah kami fasilitasi juga dengan layanan pusat pembelajaran keluarga maupun layanan untuk korban kekerasan. Kami memang tidak berharap ada korban kekerasan ya, tetapi bila seandainya terjadi itu kemudian sudah ada layanannya. Nah, untuk Puspaga dan layanan korban kekerasan ini juga berlaku atau melayani umum. Tidak hanya ibu-ibu binaan, tetapi umum warga masyarakat semuanya. Jogja Prima Fest 2023 dimeriahkan dengan berbagai acara menarik, di antaranya pameran produk Desa Prima yang diikuti 5 kabupaten kota di DIY, talk show, lomba Prima Unggul, dan fashion show Batik Prima. Lueka, Andri Julianto, Jogja TV. Sejumlah band tingkat pelajar SMP dan SMA se-DIY Minggu sore ujuk kebolehan di hadapan tim penilai. Mereka tengah mengikuti lomba band yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 DIY yang berlangsung di Atrium Jogja City Mall dalam rangka memeriahkan Jogja Prima Fest. Lomba band antar sekolah ini sekaligus sebagai salah satu upaya dalam memberikan edukasi kepada para pelajar SMP dan SMA tentang pencegahan perkawinan usia anak. Lomba band diikuti oleh 15 grup tingkat SMP dan SMA. Dalam penampilannya, peserta diberi kesempatan membawakan 2 buah lagu, yakni lagu bebas dan lagu wajib. Untuk lagu wajib yang dibawakan adalah dari DP3AP2 dengan judul Ngati-Hati.
Lagu ini bercerita tentang pencegahan perkawinan usia anak guna mengajak anak-anak di bawah usia 18 tahun agar tergugah untuk memahami kesehatan reproduksi mereka dan sadar untuk bisa menghindari pernikahan dini. Kepala DP3AP2DIY Erlina Hidayati Sumardi mengatakan, edukasi tentang pencegahan perkawinan usia anak terus dilakukan oleh DP3AP2DIY. Salah satunya adalah melalui lagu dengan judul Ngati-Hati yang dibawakan oleh peserta lomba band kali ini. Lagu ini menyerukan bahwa anak-anak harus hati-hati di dalam memahami tubuhnya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa ditampilkan di Prima Fest ini, lomba ini, ya selain supaya mereka bersama-sama untuk berkompetisi ya dengan lagu-lagu mereka sendiri gitu. Kemudian juga supaya memeriahkan dan beli produk dari ibu-ibu kelompok ekonomi produktif Desa Prima yang kami sajikan. Kemudian juga ikut memahami bahwa kita bisa berperan serta di dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan sama-sama membeli produknya ibu-ibu kelompok rentan yang tersaji di sini gitu. Dan ini upaya juga kami untuk menggugah keluarga supaya memperhatikan anak-anak, supaya memperhatikan parenting, karena di sini juga ada bilik ya, bilik pusat pembelajaran keluarga yang bisa menjadi media konseling dan konsultasi keluarga termasuk di dalam hal parenting ini. Jogja Prima Fest sendiri merupakan ajang untuk mengekspresikan berbagai talenta, produk, dan karya perempuan-perempuan rentan yang tergabung dalam kelompok ekonomi produktif Desa Prima. Acara ini telah berlangsung sejak tanggal 22 sampai dengan 24 September 2023 di Atrium Jogja City Mall. Afirta Dia Apsari, Rianto, Jogja TV.